Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Pak. Baik, untuk materi kita ya, terkait tentang ini ada jurnal ya, dari sisi Internet of Things, Survey on Enabling Technologies, Protocols, dan aplikasi. Nah, bagaimana survei ya pada IoT dari sisi teknologi, protokol, dan juga dari sisi aplikasinya ya. Sudah bisa terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Ini merupakan ya gambar dari market ya, dari sisi secara vertikal maupun horizontal, integrasi dari aplikasi domain independen pelayanan ya, di mana integrasinya dari sisi transportasi, baik itu transportasi darat, udara, maupun kereta api, kemudian terintegrasi juga dengan industri, baik pabrik ya, perkantoran, kemudian ada juga integrasi dengan pasar ya, pasar-pasar UMKM ya, kemudian terintegrasi juga dengan sekolah, kemudian dengan kendaraan, dengan alat-alat lalu lintas ya, seperti lampu lalu lintas ya, kemudian terintegrasi dengan smart home, rumah yang smart, kemudian dengan agriculture, pertanian, kemudian dengan healthcare, ini kesehatan. Jadi IoT ini sangat bisa difungsikan dan dimanfaatkan untuk integrasi ya, Internet of Things, integrasi dari berbagai objek yang ada ya, seperti ini tadi transportasi, industri, dan kesehatan dan lainnya ya. Nah, kemudian dari sisi potensial dampak ekonomi ya, dari aplikasi IoT ya, misalnya dari sisi market pekerjaannya ya, pasar proyeknya, pasar pekerjaannya untuk domainnya dari sisi aplikasi IoT pada tahun 2025. Nah, ini dari hasil riset ya yang dilakukan oleh IEEE, di mana kesehatan itu, healthcare, aplikasi IoT yang berkaitan dengan healthcare, dengan kesehatan itu mencapai 41%. Nah, berarti pangsa pasar pada tahun 2025 peluang pekerjaan, peluang proyek itu ada sebesar 41% apabila kita memiliki skill pada aplikasi IoT yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Nah, kemudian dari sisi manufacturing ini ada 33% ya peluang pasar pekerjaannya. Kemudian dari sisi electricity 7%, kemudian dari sisi urban infrastruktur 4%, kemudian dari sisi keamanan security 4%, dari resource extraction ada 4%, agriculture pertanian 4%, retail 1%, kendaraan 2%. Nah, jadi kalian bisa mempersiapkan ya dari sekarang, inilah peluang kalau kalian memiliki skill dari sisi ilmu tentang aplikasi IoT nantinya. Jadi tahun 2025 ya, peluang proyek pekerjaan pasarnya itu terbesar di dunia kesehatan yang menggunakan aplikasi IoT. Contohnya apa ya? Misalnya nanti ke depan itu teknologinya adalah kita misalnya mau berkonsultasi dengan dokter, itu cukup dengan media Internet of Things. Itu bagaimana? Dengan mobile phone yang ada dengan kita, kemudian kita bisa langsung berkomunikasi, bercakapan dengan dokter spesialis yang kita inginkan. Dokter spesialis yang kita inginkan itu bisa di mana aja. Bisa di Singapura, bisa di Amerika, bisa sebagainya, itu untuk media konsultasinya. Nah, itu peluang juga untuk bagaimana kalian ya nantinya bisa mempersiapkan skill di bidang aplikasi IoT, misalnya membuat rancang bangun, membuat
terkait dari sisi aplikasi komunikasi antara si pasien dengan dokter konsultasinya. Karena selama ini konsultasi dengan dokter kita harus datang ke rumah sakit, datang ke klinik, datang ke tempat prakteknya. Dengan perkembangan teknologi, kemungkinan tahun 2025 itu sudah tidak dilakukan lagi secara maksimal. Jadi dengan menggunakan bantuan teknologi IoT untuk melakukan semacam seperti konsultasi kepada dokter. Kalau ke rumah sakit cukup dengan misalnya mau disuntik, mau diopnam, nah itu. Nah ini ya sangat bagus lah untuk prospek kalian apabila menguasai aplikasi teknologi IoT ya. Kemudian dari sisi arsitekturnya ya, ini saya review lagi ya, di mana ada dari sisi ada aplikasi layernya, ada network layer, ada perception layer, ini di 3 layer ya. Kemudian ada di middle-nya, where base-nya ada application layer, kemudian ada middleware layer, coordination layer, kemudian ada backbone network layer ya, di mana dari sisi backbone ada extended alone application system, kemudian ada access layer, kemudian ada edge technology. Nah, dari sisi SOA base-nya ada dari aplikasi, service computation, service management, object operation sama object. Kemudian ada 5 layer ya. Ada business layer, application layer, service management, object abstraction sama objects ya. Nah, di mana dari sisi layer ya, layer yang pertama ya, dari sisi objek, persepsi dari layer itu menghadirkan dari sisi fisik sensornya ya, di mana IoT berperan untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang ada ya. Kemudian kalau dari sisi object abstraction layer ya, ini di mana mentransfer data ya dari object layer kepada service management layer melewati suatu channel atau teknologi, misalnya melalui GSM, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, dan lainnya ya. Kemudian dari service management, ini maksudnya adalah menyediakan layanan dengan adanya permintaan request ya, by name, by alamat ya. Kemudian dari sisi business layer ya, bagaimana pada layer ini ya membangun bisnis model ya, model bisnis dengan cara ada grafiknya, ada flowchart-nya ya. Kemudian dari elemen dari sisi IoT ya, itu ada identifikasi, kemudian ada sensing, kemudian ada communication, ada computation, ada services, ada semantics. Nah, jadi elemen-elemen IoT ini dia ya. Pertama kita dapat melakukan identifikasi, kemudian sensing, kemudian ada alat komunikasinya ya, kemudian ada komputasinya, computation-nya, kemudian ada dari sisi pelayanannya, dan juga ada dari sisi semantiknya. Ini gambar elemen IoT-nya ya. Nah, computation itu seperti unit prosesornya ya. Misalnya seperti mikroprosesor atau microcontroller ya. Software lah ya, software aplikasinya. Oke, kalau ini bangunan blok ininya nggak terlalu ini. Kemudian